Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fitriani, mahasiswi Farmasi Unisba dengan NPM 10060319067. Ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai medikasi penyakit diare akut yang terjadi pada anak-anak. Sebelum saya menjelaskan inti dari topik yang akan kita bahas, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu medikasi dan seperti apa sih diare. Menurut WHO atau World Health Organization mengatakan bahwa medikasi merupakan praktik pengobatan sendiri dengan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas di apotek atau toko obat tanpa resep dokter. Nah, medikasi ini bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai gejala penyakit yang ringan, yang dimulai dari sakit kepala, batuk, pilek, hingga sakit gigi. Namun, medikasi tidak disarankan untuk mengobati penyakit serius, kronis, dan juga membutuhkan penanganan medis yang intensif. Setelah kita membahas apa itu medikasi, kita berlanjut membahas tentang diare. Diare merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB yang disertai dengan perubahan bentuk dari feses atau pup menjadi lebih lunak atau berair. Bisa dikatakan diare apabila dalam sehari BAB bisa terjadi lebih dari 3 kali. Adapun diare akut yang sebagian besar terjadi kurang dari 7 hari dan tidak lebih dari 14 hari Bapak Ibu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan juga protozoa. Adapun selain dari penyebab tersebut yang dapat menyebabkan diare, seperti efek samping dari obat, makan makanan pedas dan juga panas. Nah, diare akut ini sering terjadi di kalangan anak-anak berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau disingkat Riskesdas. Hasil riset menyebutkan bahwa diare pada anak usia 5-14 tahun di Indonesia adalah sebesar 6,2%. Dan yang lebih bahayanya lagi, diare ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia pada kelompok anak, khususnya mereka yang berumur kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu, penanganan yang tepat perlu diupayakan untuk setiap kasus diare pada anak. Upaya apa saja sih yang dapat dilakukan oleh kita para orang tua? Baik panduan terapi oleh World Health Organization atau WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan pemberian larutan oral rehydration salts atau ORS atau biasa yang kita sebut dengan Oralit dan juga zinc. Mengapa Oralit? Oralit dengan komposisi glukosa, sodium, klorida, sitrat, dan potasium merupakan terapi lini pertama dan perlu diberikan setiap setelah buang air besar sampai diare berhenti. Pemberian zinc ditujukan untuk meningkatkan sistem imun dan dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya diare ulangan selama 2-3 bulan setelah anak sembuh dari diare. Zinc seharusnya diberikan selama 10-14 hari berturut-turut meskipun anak sudah sembuh dari diare Bapak Ibu. Selain Oralit dan zinc, ada pula obat herbal yang dapat Bapak Ibu beli di apotek terdekat seperti Enterostop anak, Diapet anak, dan juga obat herbal yang mengandung tanaman jambu biji. Selain upaya yang tadi saya sebutkan di atas, ada pula beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, seperti menghindari konsumsi susu, baik susu formula ataupun susu murni kemasan, ataupun produk susu lainnya seperti yogurt, dan juga hindari pemberian buah dan juga sayur. Nah, apabila anak masih mengalami diare setelah diberikan terapi di atas, disarankan untuk segera dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.